Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Durun Napis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ataupun ingin menjelaskan tentang kenapa sih alasannya saya itu dipindahkan tokonya gitu. Pada video kemarin ataupun video sebelumnya saya membuat ataupun membuat video tentang ini ya, tentang mutasi, dan itu ada beberapa komentar yang bahwasanya komentarnya itu karena kalau misalkan dipindahkan itu mungkin performa kita kerja di toko tersebut itu menurun. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu, ada juga yang berpendapat bukan seperti itu dikarenakan memang kebutuhan toko. Oke, sekarang akan saya jelaskan ataupun akan saya paparkan alasan kenapa saya itu dipindahkan. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita kerja di Indomaret, maka kita itu akan mengalami ataupun akan melalui proses-proses yang sangat panjang ya sebelumnya. Nah, biasanya ketika kita interview itu, kita itu ditanyakan oleh mereka itu, apakah kita siap ditempatkan di mana aja. Nah, HRD-nya itu mengatakan hal demikian. Ataupun selain HRD itu, kita itu sudah dijelaskan oleh trainer kita di DC ataupun di training center bahwasanya kalian itu harus siap ataupun harus bersedia ditempatkan dimanapun, yang terpenting itu sesuai domisili kita. Misalkan domisili saya berada di Subang, maka kita itu harus siap ditempatkan di Subang dimanapun adanya, entah itu Subang Timur, entah itu Subang Selatan, entah itu Subang Barat, dan yang lain sebagainya lah. Intinya di kecamatan tersebut kan banyak nih Indomaret itu, enggak satu enggak dua gitu kan. Nah, kita itu siap ditempatkan di mana aja, dikarenakan kita kerja di retail itu enggak kayak kerja toko bangunan ataupun enggak kerja kayak apa ya namanya, enggak kerja di tempat-tempat yang biasa gitu. Kita itu Indomaret satu dengan Indomaret yang lain itu diawasi oleh supervisor yang sama terkadang, dan ada juga berbeda yang apa namanya, berbeda itunya, berbeda kawasannya. Maka dari itu, ketika kita berada ataupun bekerja di Indomaret, kita itu harus siap dan harus menerima ketika kita dipindah-pindahkan ataupun dimutasi ke toko-toko yang lain, yang terpenting itu masih satu area supervisornya. Nah, alasan saya dipindahkan lagi itu adalah dulu ketika ada pengurangan karyawan ataupun ketika ada pemecatan karyawan, bahasanya seperti itu ya, dikarenakan ada tragedi dulu itu. Dan ini ternyata akan kita lalui ataupun akan kita akan kita hadapi ketika kita kerja di Indomaret. Entah itu dikeluarkan secara paksa, entah itu dikeluarkan gara-gara masalah, ataupun keluarnya dengan keinginan sendiri, itu tergantung ataupun sesuai keinginan atasan kita ataupun supervisor dan yang lain sebagainya. Akan tetapi mereka itu supervisor tidak akan membuat kita susah, artinya kita itu tidak akan dipersusah oleh mereka kalau misalkan kita tidak memiliki masalah. Artinya kita itu akan merasa tenang ataupun akan merasa nyaman ketika kita kerja di Indomaret, ketika kita itu bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, ini adalah tragedi yang saya alami dulu di toko saya sendiri. Di toko pertama kali saya masuk dulu itu, kepala tokonya itu dikeluarkan. Nah, setelah itu kan artinya akan ada kepala toko yang baru nih. Nah, selain ada kepala toko yang baru, maka harus ada MD yang naik. Maksudnya harus ada atasan bawahannya kepala toko itu yang naik juga. Nah, maka dari itu terkadang itu rombakannya itu menyebar ke toko-toko yang lain. Nah, saya waktu itu dipindahkan ke toko yang lain intinya ketika saya pindah 2 bulan yang lalu. Nah, setelah itu ternyata data saya itu, data NIK saya ya, data yang ada di toko ini tidak berubah selama 2 bulan. Jadi kalau misalkan saya SPL ataupun lemburan, saya itu tetap harus pinjer ataupun harus absen di toko saya yang dulu. Nah, jadi pulang pergi. Nah, seperti itu. Dan ini resiko juga ketika kita kerja di Indomaret ya, harus menerima hal demikian gitu. Nah, selain itu juga kalau misalkan datanya nggak di approve sama atasan, jadi seperti ini, alurnya itu seperti ini. Saya dipindahkan mutasi ke toko B, misalkan dari toko A ke toko B. Nah, AS itu kan memberikan ini ya, memberikan jadwal baru bahwasanya saya dengan nick ini misalkan pindah ke toko B. Nah, dari A ke toko B, oke, seperti itu ya. Nah, ternyata atasannya supervisor itu, yaitu AM ataupun manajer, tidak mengupload data saya dikarenakan kenapa?
itu adalah ketentuan dari sananya. Jadi ketentuan itu ternyata bukan AS aja yang punya itu. Jadi AS ya harus ke AM nanti ke atasannya lagi seperti itu. Nah, jadi untuk 2 bulan itu saya bekerja di toko yang lain, akan tetapi datanya masih di toko yang lama. Nah, gitu maksudnya. Nah, yang dimaksud saya dimutasi lagi dan dipindahkan lagi itu adalah kebaikan ataupun apa ya, positif lah intinya, hal positif yang dilakukan oleh oleh supervisor saya di daerah saya gitu, di area saya. Dikarenakan kalau misalkan data saya masih di toko A tapi saya kerjanya di toko B, kalau misalkan lama kelamaan itu tuh bisa menjadi masalah ke gajinya gitu. Siapa yang mau sekarang kita kerja capek-capek, bahkan ada liburan pun kita ke toko kalau ada audit. Selain itu kalau misalkan kita kalau misalkan kita ada pendingan ataupun ada jadwal kosong yang mau kita ambil nggak jadi, kita itu harus kerja lagi gitu. Nah, kalau misalkan datanya salah ataupun datanya tidak ada di sana, ya udah kita itu gajinya akan bermasalah. Selain itu juga kalau misalkan kita itu misalkan kerja ya, misalkan kita kerja tapi seperti saya datanya di toko A tapi kerjanya di toko B, maka ada yang berpengalaman juga katanya itu tuh akan dipanggil oleh HRD. Jadi itu tuh kita itu dimata-matain bahwasanya kita itu penyimpangan terus. Jadi penyimpangan ya intinya tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan peraturan lah, tidak sesuai SOP. Nah, maka dari itu sebenarnya ada juga yang berkomentar di di komentar tersebut, bukan karena performa kerjanya yang menurun katanya, akan tetapi jelaskan tuh oleh dia tuh A B C kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ataupun yang berkomentar bahwasanya saya itu performanya turun, insya Allah lah sedemikian rupa ataupun sekuat tenaga itu tuh enggak gitu. Jadi saya itu tetap memberikan yang terbaik ketika kerja dimanapun. Akan tetapi dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan ataupun kondisinya yang memang keadaannya seperti ini, apalagi kan sekarang sekarang itu kan banyak orang yang resign, sekarang itu banyak orang yang keluar dari Indomaret dikarenakan gaji THR turun, terus gaji pokok jelas, terus kan tunjangannya kalau misalkan yang kerjanya udah bertahun-tahun itu turun juga. Nah, maka banyak yang resign dikarenakan sudah merasa cukup, mungkin entah itu gajinya gede ataupun sudah bosan juga di Indomaret. Nah, kalau misalkan banyak yang resign gitu, otomatis di Indomaret itu ada yang naik jabatan dari chip. Kalau misalkan chipnya keluar tuh, kemarin di daerah saya itu ataupun di area supervisor saya itu ada 3 chip yang mengeluarkan ataupun ada yang mengundurkan diri ataupun resign dikarenakan kerjanya udah lama. Nah, maka otomatis akan ada SSL ataupun bawahannya, yaitu asisten. SSL itu asisten ya, asisten kepala toko. Maka dia itu akan naik menjadi kepala toko. Maka yang di bawahannya SSL, MD itu akan naik. Dan ada juga banyak juga pramuniaga ataupun pramu seperti kita, ada yang naik juga menjadi MD. Nah, emang siklusnya seperti itu. Jadi selain performa kita yang menurun, jadi selain itu ada juga nih hal-hal yang memang performa kita tetap baik ataupun tetap konsisten lah. Akan tetapi ini tuh kenyataan ataupun keharusan yang harus kita alami ketika kita kerja di Indomaret. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan ataupun motivasi lah. Ya bukan motivasi sih, tapi lebih ke sharing aja sih. Dikarenakan ini pengalaman saya ketika saya kerja di Indomaret. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Durun Nafis, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.